Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah pemirsa yang ingin konsultasi langsung di Dokter Kito bisa kontak WhatsApp di 0851 7676 4648. Sekali lagi di 0851 7676 4648. Atau bisa komen di postingan Instagram TVRI Bengkulu. Nah pemirsa, kebanyakan dari kita biasanya seringkali merasakan cemas pada acara-acara tertentu seperti presentasi atau juga ujian, bahkan pada saat kencan pertama. Nah itu adalah suatu hal yang wajar pemirsa. Namun jika hal tersebut merugikan dan juga menurunkan kualitas seseorang, tentu pasti ada gangguan atau kesalahan ya. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan kecemasan. Tentunya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini ada Dokter Putri. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kesibukannya aman ya dok ya? Aman terkendali. Sudah siap berdiskusi bersama pemirsa di rumah? Siap. Siap. Selanjutnya juga ada Dokter Lisda Naomi. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Iya. Kesibukannya gimana dok? Aman? Aman terkendali. Aman terkendali. Sudah diguyur hujan juga kita pagi hari ini ya? Iya, hujan yang dirindukan. Iya, rindu hujan. Iya, Karena sudah lama tidak hujan ya dok Iya, ya. Oke, dokter yang pertama presentasi Dokter Lisda. Iya. Kita sebelum ke materi, kita mau tahu dulu sebenarnya gangguan kecemasan ini seperti apa sih dok? Kita minta dulu dijelaskan untuk pemirsa di rumah. Oke, jadi topik kita sebenarnya dalam kurang lebih 1 minggu ini tuh tentang jiwa gitu ya. Dan salah satu topik kecilnya yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang gangguan kecemasan. Atau kalau dalam bahasa medisnya, lebih tepatnya kalau menurut pedoman diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ, itu biasanya disebut dengan gangguan neurosis. Nah, gangguan cemas ini sebenarnya nanti masyarakat harus bisa bedain apakah cemas itu abnormal atau sesuatu yang normal gitu. Sebenarnya cemas itu normal gitu. Jadi jangan sampai nanti setiap ada teman kita atau tetangga kita, aku takut loh, cemas loh, langsung dibawa ya berobat. Ini kamu gangguan, gitu. iya, kamu gangguan gitu ya. Gangguan jiwa nih, tipenya yang gangguan kecemasan, nggak begitu sebenarnya gitu. Jadi antara cemas dengan gangguan cemas itu beda. Nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya bedanya. Tapi secara umum dulu, definisi dari gangguan kecemasan itu adalah suatu gangguan mental yang ditandai dengan 2 gejala utama. Ada gejala somatik atau gejala tubuh seperti berdebar, keringat dingin, perasaan seperti tercekik atau sesak nafas, dan disertai juga dengan gejala psikis. Gejala psikis ini adalah perasaan dari alam sadar kita, alam bawah sadar kita, yaitu berupa cemas atau takut dan khawatir yang berlebihan. Jadi ada tanda kutip berlebihan. Ketika itu berlebihan, barulah kita sebut ya gangguan. Gitu. Dokter boleh kita langsung presentasi saja Supaya supaya banyak pemirsa di rumah tidak mendiagnosa dirinya sendiri. Wih, Iya, kena betul. ini nih gitu. Silakan Iya. dokter. Oke, kita buka dulu ya slide-nya ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang kecemasan atau anxietas disorder ya. Jadi itu bahasa kedokterannya sih. Boleh next slide. Apa sih kecemasan itu gitu ya. Jadi tadi sepintas kita udah tahu bahwa gangguan cemas dengan cemas yang biasa itu berbeda gitu ya. Jadi cemas itu hal yang sangat-sangat normal bagi kita manusia gitu ya. Sama seperti topik yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika sesuatu itu berlebihan aja sih sebenarnya, ketika dia berada di taraf yang berlebihan, karena kita tahu ya, apapun yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik pada prinsipnya gitu ya. Jadi cemas itu adalah suatu keadaan patologis. Patologis itu apa? Mungkin ada masyarakat di rumah yang bertanya. Patologis itu artinya sesuatu yang tidak seharusnya gitu ya, tidak normal gitu ya, yang ditandai dengan 2, ada gejala somatik. Somatik itu dari bahasa tubuh artinya ya, soma itu tubuh atau jaringan tubuh. Jadi dia punya gejala yang bermanifestasi atau bermuncul dalam keluhan fisik. Itulah uniknya kecemasan gitu.
Kalau kebanyakan yang lain kan biasanya kita tahu ya, tubuh kita ini ada dua, ada fisik yang tampak. Di dalam fisik ini sebenarnya ada yang nggak tampak, yaitu jiwa, gitu ya. Dan itu yang seringkali sebenarnya terabaikan gitu untuk masyarakat. Jadi kalau fisik aja terus yang diurusi gitu. Jadi orang itu dikatakan mengalami penyakit atau gangguan itu kalau fisiknya yang kena, atau prinsipnya targeted organ. Jadi mengenai suatu organ tertentu, misalnya THT, telinga hidung tenggorokan gitu ya, paru, jantung itu. Ketika ada masalah di situ baru disebut orang ini mengalami gangguan, sakit. Tapi lupa bahwa kalaupun fisik itu bagus, ada di dalam jiwa gitu yang harus tetap dalam keadaan sehat mental atau sehat jiwa. Nah, kecemasan ini uniknya dia bermasalah di jiwa, tapi dia muncul sebagai keluhan fisik. Gitu. Itulah namanya tanda somatik. Ya, tanda yang muncul pada jaringan tubuh. Seperti apa yang paling gampangnya? Berdebar-debar. Ya, pastilah ya, kita semua kan pernah mengalami cemas gitu ya. Pasti akan ada perasaan ketika gugup itu kayak berdebar-debar. Berdebar cepat ya? Iya, lebih cepat detak jantungnya, kemudian keringat dingin, basah nih tangan sama kaki gitu ya. Ada yang semakin berat itu sampai kayak tercekik, atau perasaan benar-benar disertai dengan kondisi psikologis. Jadi psikologis itu dihantui atau terniang-niang nih dalam pikiran kita. Aku takut yang berlebihan nih, cemas banget gitu. Padahal belum tentu hal yang kita takutkan itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, itulah gangguan kecemasan. Boleh next slide? Nih, jadi perasaan cemas kata kuncinya adalah berlebihan yang mengakibatkan gangguan. Mungkin kalau masyarakat di rumah nonton yang episode kemarin gitu ya, itu ada 3 sebenarnya yang kita nilai dampak dari yang namanya gangguan, yaitu pada interaksi sosial. Artinya kelebihan ini tadi, perasaan psikis dan juga gangguan somatik ini tadi berdampak pada 3 gangguan, yaitu interaksi sosial, hubungan individu itu dengan masyarakat atau dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu adalah fungsi pekerjaannya. Jadi kalau fungsi pekerjaan ini nanti tergantung apakah dia seorang mahasiswa, berarti otomatis tugas kewajibannya apa? Belajar dong misalnya. Berarti belajarnya terbengkalai. Berarti kita boleh checklist nih, ada gangguan dalam fungsi pekerjaan. Lalu yang ketiga yaitu dalam fungsi perawatan diri. Jadi kalau dalam fungsi perawatan diri ini ya sehari-hari kita biasanya kan mandiri ya untuk masalah ADL atau activity daily living. Jadi kayak mandi, menyisir rambut, memakai pakaian gitu ya, makan, itu adalah hal yang kita mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Ketika 3 fungsi ini mulai terbengkalai, artinya si pasien misalnya akibat kecemasan yang berlebihan tadi udah mulai nggak mau makan, terus juga misalnya nggak mandi, nggak menyisir rambut, nggak rapi lagi, maka boleh kita checklist ada gangguan perawatan diri. Nah, jadi di 3 ini sebenarnya ketika salah satu aja kena, maka bisa kita sebut sebuah gangguan gitu. Sebenarnya sampai sini kita bisa sama-sama memahami ya tentang kecemasan gitu. Boleh next slide? Nah, jadi ada kecemasan sama gangguan cemas. Nah, gini ya. Kecemasan dan gangguan Cemas, ya. Tadi kalau gangguan udah paham gitu ya, artinya dia sudah mengganggu di 3 item yang utama tadi, yaitu ada item interaksi sosial, kemudian ada item pekerjaan, dan juga ada perawatan diri. Ada 3 fungsi. Salah satu aja yang terganggu, maka kita bisa mengarah nih ke gangguan kecemasan gitu. Nah, biasanya kalau gangguan kecemasan, kita yang gangguan dulu ya, dia munculnya bisa tanpa sebab gitu. Kemudian dia bisa berlangsungnya itu lebih lama dibandingkan sekedar kecemasan aja, karena dia udah dalam bentuk gangguan gitu ya. Dan kalau kita berbicara soal masalah-masalah atau gangguan mental, gangguan jiwa, kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya onset atau waktu gitu ya. Jadi nggak bisa, jangan sampai nanti masyarakat di rumah ada tetangga baru 2 hari cemas dibawa, ini gangguan ini gitu, baru 2 hari gitu, enggak. Nanti setiap masing-masing kan ada macam-macamnya lagi ya gangguan cemas ya. Nah, setiap masing-masing gangguan cemas itu dia punya onset tersendiri dalam penegakan diagnosis gitu ya. Dan tentu kalau kita berbicara soal penegakan diagnosis itu adalah ranahnya dokter spesialis kejiwaan atau psikiater ya. Kemudian mengganggu, kata kuncinya mengganggu yang 3 item tadi, dan ada gejala 2 sebenarnya, somatik yaitu fisik seperti yang kita jelaskan tadi, dan juga
gangguan di psikis. Artinya alam perasaan itu terngiang-ngiang atau berulang-ulang aja tentang kecemasan gitu. Kemudian kalau yang kecemasan biasa ini sebenarnya adalah reaksi yang normal ketika seseorang individu menghadapi sebuah ancaman, menghadapi sebuah stresor atau menghadapi sebuah stressful berupa krisis-krisis kehidupan. Gampangnya ketika menghadapi masalah deh gitu ya. Nah, itu adalah respon tubuh yang normal gitu ya, karena ada aktivitas saraf gitu ya yang memberikan respon kayak berdebar misalnya. Itu hal normal gitu. Nah, bedanya di mana? Yaitu tadi dia tidak mengganggu dan onsetnya tidak memenuhi kriteria diagnosis dari tipe-tipe gangguan cemas gitu. Artinya ya dengan relaksasi sepintas gitu ya. Nanti mungkin akan lebih jelas oleh Dokter Putri tentang gimana sih terapinya gitu ya. Salah satunya itu nanti akan ada relaksasi. Nah, itu kalau dia cuma kecemasan biasa biasanya akan hilang gampang gitu. Nah, yang gangguan ini biasanya perlu intervensi lebih lanjut. Oke, dokter, Gitu. sebelum kita lanjutkan mengenai kecemasan dan gangguan kecemasan, kita mau jeda terlebih dahulu. Oke, pemirsa, menarik sekali tema kita hari ini mengenai gangguan kecemasan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.